Tuh, shalom semuanya saudaraku, baik yang ada di TikTok ataupun yang ada di YouTube, kita akan mulai um, merendahkan hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saat ini judulnya dikenal oleh Allah di tengah ketidaksetaraan. Jadi temanya bagaimana Tuhan mengenal, mengindahkan dan memberkati perempuan bahkan saat dunia memperlakukannya tidak adil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ambil alih hambamu, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Hambamu hanya alat, sembunyikan di balik kuasa salibmu. Roh Kudus, ambil alih hamba. Setiap menit, setiap detik, namamu yang diberitakan. Segala kuasa penghalang benteng angkuh, kemanusiaan yang angkuh tidak bisa menerima firman Allah dihancurkan. Dan biarlah kuasa darah Kristus menutup bungkus kami. Semua perangkat internet, jaringan, Tuhan berkati. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Bahkan saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Walau ini hanya lewat online, tapi percaya Tuhan bekerja, kuasa-Mu tetap sama. Kau bekerja dengan cara yang baru dan cara yang lebih tidak bisa kami pikir Tuhan, di luar kendali kami, di luar pikiran kami. Karena Kau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Berbicaralah. Kami siap mendengar, celikan mata hati kami. Seperti Lydia, kami bisa mengerti apa yang menjadi isi kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, dikenal oleh Allah di tengah ketidaksetaraan. Ini buat Anda, bukan suatu kebetulan Anda bila bergabung di acara ibadah Empower Woman saat ini. Kisah Lea dan Rahel kita tahu, Lea tidak dicintai, tapi Rahel dicintai. Tetapi Allah itu sangat memperhatikan orang-orang yang tidak diperlakukan dengan setara atau tidak adil. Sekalipun bukan kesalahan Yakub karena memang cintanya Yakub pada Rahel dari awal. Tapi Allah mengenal setiap orang yang remuk hati. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun tidak masalah Anda benar atau Anda salah, tapi selama Anda remuk hati dalam kesalahan Anda, dalam kebenaran Anda, dalam keterpojokan Anda, Allah tetap sama. Dia Allah yang setia bagi orang-orang yang remuk hati. Saudara, kalau bicara remuk hati, saya langsung mau nangis, saudara ya. Karena tahu rasanya diabaikan, tahu saya rasanya diperlakukan tidak adil, dan saya tahu rasanya diperlakukan tidak setara, saudara. Tetapi ini sangat menghibur saya ketika dikatakan dikenal oleh Allah di tengah ketidaksetaraan. Saya percaya Anda yang mendengar ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan ingin berbicara dan menyentuh hati kita lebih dalam. Ada satu firman yang menguatkan saudara di Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Artinya yang membuka dan menutup kandungan itu adalah Tuhan, saudara. Ada banyak kedaulatan Tuhan yang kita tidak mengerti. Ada banyak rahasia misteri ilahi. Kenapa begitu mudah orang hamil, tapi ada yang sulit sekali hamil. Itu semua rahasia ilahi. Tetapi yang saya tahu, Allah sangat baik. Allah amat baik dan Dia adil dalam segala lakunya. Saudara, mari kita baca di Kejadian 29 ayat 16 sampai 17. Saya akan pelan-pelan. Mungkin saya akan membahas ayat yang kita ambil ini dari Kejadian 29. Bagaimana Lea, kakaknya Rahel, berada dalam bayangan Rahel. Karena yang dicintai adalah Rahel. Dan Lea hanyalah suatu kesalahan untuk menipu Yakub. Namun Tuhan sangat dekat sama orang-orang yang remuk hatinya. Saudara, bila kita membaca dari Kejadian 29 ayat 16 sampai 17, Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang tua namanya Lea dan yang muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi kalau saya mau membahas tentang background sosial budaya, saudara, zaman itu penampilan fisik adalah faktor yang sangat penting. Kenapa saya harus memaparkan ini? Kenapa harus dijelaskan? Lea tidak berseri matanya, Rahel elok. Jadi memang lumrah, ya. Saat itu penampilan fisik faktor penting dalam menentukan pasangan. Tidak berseri matanya, ini perasa, ini berarti matanya lemah, matanya redup.
atau mungkin kurang bercahaya. Ini simbol bahwa Lea tidak memiliki daya tarik fisik setara Rahel. Mungkin matanya Rahel itu buat orang klep-klepok. Kalau laki-laki lihat matanya Rahel langsung jatuh cinta gitu saudara ya. Saya pernah gitu saudara, saya juga pernah. Laki-laki kalau lihat saya cepet jatuh cinta gitu saudara. Itu perasaan aja gitu ya, hiperbola. Ya aminkan aja lah ya. Nah, tapi jadi dalam budaya patriarki pada saat itu ya dan sampai sekarang Yahudi budaya patriarki di mana perempuan sering dinilai dari fisiknya dan kesuburannya bukan kecerdasannya dan bukan karirnya. Jadi memang hanya semata-mata seperti objek. Jadi fisiknya cantik nggak, subur nggak, itu penting dulu karena patriarkal. Dan di sini ternyata penilaian Allah beda sama penilaian kita manusia. Allah tidak menilai seperti manusia yang fokus pada luar tetapi pada hati. Seperti yang ditulis di 1 Samuel 16 ayat 7. Lalu kita masuk ke ayat 30 Kejadian 29 ayat 25. Maka pada waktu pagi tampaklah dia itu Lea. Jadi saya lompat-lompat ayatnya ya saudara. Saya mau bahas tentang penjelasan background kenapa Lea ini dianggap tidak setara. Bagaimana kisah Lea ini? Jadi semua yang saya ambil adalah ayat-ayat yang mengacu pada Lea. Jadi pada waktu pagi, jadi Yakub ditipu oleh Laban. Nah, dulu Laban menipu abangnya Esau. Sekarang dia ditipu oleh eh, pamannya, adik mamanya, ya, atau abang mamanya, Laban. Dan saudara, ini satu hal juga ya saudara. Mungkin Anda lolos, selama ini Anda lolos, tapi percayalah, tabur tuai itu ada. Jadi jangan suka menabur yang buruk. Walaupun Anda hamba Tuhan, ya Anda akan kena batunya gitu ya saudara. Jadi pada saat itu ditipu, yang dikasih bukan Rahel tapi Lea. Kita tidak tahu apakah Lea mencintai Yakub, tapi di sini ada pemaksaan. Namun yang Lea tahu yang dicintai oleh Yakub adalah Rahel. Dan di sini juga ada dua perasaan sebenarnya. Mungkin Rahel sudah sangat kepingin nikah sama Yakub. Nah, mungkin juga Lea dipaksa oleh ayahnya. Mungkin saja dia punya pilihan yang lain karena dia tahu yang dicintai adalah Rahel. Tapi dia tidak bisa ngomong apa-apa karena budaya saat itu dan karena juga mungkin dia kagum pada Yakub dan mengambil kesempatan atau sebaliknya. Dia tahu diri dan tidak mau dikasihani tapi dipaksa. Jadi kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, saudara, Rahel di sini ada eh, membayangi terus terhadap Lea. Karena Rahel tahu dia yang dicintai. Jadi Lea hidup dalam bayang-bayang Rahel. Ini nggak enak, saudara. Apalagi dia kakaknya. Dia tahu yang dicintai adiknya. Dia mungkin mau buat pilihan, tapi dia nggak bisa memilih. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak ingin ku. Nah, saudara, itu lagu yang lain gitu ya, saudara ya. Jadi pernikahan, saya mau bahas tentang budaya. Jadi memang kenapa Lea yang diberi oleh ya Laban sekalian menipu untuk mengikat Yakub terus tinggal sama Laban. Namun kalau kita bahas dari budaya, saudara, itu pernikahan timur dekat kuno biasanya malam hari. Dan mempelai perempuan itu memang mengenakan penutup wajah. Karena itulah Yakub nggak pernah tahu itu Lea. Dia pikir Rahel sampai dia tidur juga nggak tahu itu Lea, saudara. Wow, ngeri banget ya mereka nggak ada pelirting-pelirting gitu ya, saudara. Masa langsung tidur aja si Yakub ini sampai dia bangun besoknya baru. Atau memang selain tipu daya, selain lampu, mungkin juga Yakub mabuk ya. Jadi Laban menggunakan banyak tipu daya karena adat yang mewajibkan anak sulung. Tapi sebenarnya bukan itu juga. Itu juga ada hanya kesempatan yang dicari oleh Laban ya. Jadi dia sangat cerdik. Walaupun betul memang harus ada anak sulung dulu menikah, tapi kan itu boleh gitu ya sebenarnya. Nah, kalau kita membahas dari konteks sosial psikologis, Lea ini dipaksa masuk ke relasi yang mungkin tidak pernah dia inginkan. Dia mungkin tahu dia akan menjadi istri Yakub tanpa cinta. Dan karena itulah posisinya sangat rentan dalam masyarakat patriarkal. Ini kasihan loh saudara. Dia nggak bisa bersuara, dia tahu dia nggak dicintai, dia dipaksa, dia hanya dijadikan objek. Dia menjadi saingan adiknya. Dia juga dikasihani sama Yakub tapi tidak dicintai. Dia hanya diperalat oleh bapaknya.
Dan orang-orang mengasihani dia. Dia selalu dibayang-bayang oleh Rahel yang cantik dan dia sederhana. Mungkin dia tahu diri. Saudara, saya tahu. Saya sering melihat kakak adik yang selalu sangat kontras gitu, saudara ya. Kadang yang dicintai adik yang cantik, di situ semua lengkap, udah cantik, pinter. Dan mungkin si kakak jadi minder, saudara. Tapi yang saya lihat di sini, saya nggak tahu, saudara, kalau saya menceritakan seperti ini, saya langsung terenyuh. Saya mungkin posisi orang yang cantik ya, saudara. Saya kok pede banget gitu ya. Ya dong, anak Tuhan harus pede gitu ya, saudara. Tapi saya terenyuh sama orang-orang yang diperlakukan tidak setara. Saya tidak tahu, mungkin karena saya tahu rasanya pernah diperlakukan tidak setara dan hanya sekedar dimanfaatkan. Saya tahu rasanya itu, saudara. Namun yang menghibur saya ketika dia sangat rentan dalam posisi ini. Allah bisa bekerja, Allah tidak pernah mendiamkan. Mungkin Rahel nggak pernah salah, dan Lea juga nggak pernah salah. Tapi Tuhan berpihak pada orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang diperlakukan tidak setara. Allah bisa bekerja bahkan lewat keputusan manusia yang tidak adil. Jadi saudara, saya menghibur setiap orang, setiap Anda yang mungkin saat ini Anda tidak diperlakukan dengan adil. Mungkin Anda hanya sekedar dimanfaatkan. Saya tahu rasanya di posisi di atas di mana Anda selalu hanya dimanfaatkan, saudara. Tapi ini menghibur. Allah bekerja lewat keputusan-keputusan yang tidak adil. Percayalah, Allah selalu membela orang yang diperlakukan tidak adil. Dan bila kita membahas dari Kejadian 29 ayat 37, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi Tuhan tahu Lea itu ditidurin dengan tidak cinta, mungkin rasa jijik atau terpaksa. Dan Lea itu sedih sekali rasanya. Tidak ada yang lebih sedih daripada wanita yang begini, saudara. Jadi sebenarnya nggak bisa membuat keputusan dianya. Gak enak seperti ini, saudara. Zaman dulu itu nggak adil dengan perempuan. Seharusnya dia bisa dong dengan, walaupun nggak seberapa, nggak sehebat Yakub, paling tidak dia dicintai oleh suaminya. Itu sudah suatu kesukaan seorang perempuan. Saya tahu rasanya perempuan ya. Saya tahu hatinya perempuan. Makanya saya lebih suka dicintai daripada mencintai, saudara. Nggak suka saya. Tapi tergantung orangnya. Ada juga yang ngotot-ngotot, saudara. Baik. Jadi kalau sosial budaya di sini, saudara ya, status perempuan diukur dari kesuburan. Jadi perempuan mandul itu dianggap kurang berharga, saudara. Dan ironinya, Rahel dicintai tapi mandul. Lea tidak dicintai tapi subur. Wow, ini di sini Tuhan sedang menghibur Lea supaya dia dianggap, supaya ada kesetaraan, saudara. Jadi Allah selalu berpihak pada yang lemah dan tertolak. Percayalah, mungkin Anda ada di sudut Anda yang lemah, Anda yang miskin, Anda yang tertolak, pokoknya semua Anda yang apes-apesnya gitu, saudara. Tapi ini berita gembiranya, Allah tahu, bukan karena Anda layak, bukan karena Anda begitu baik, tapi memang Allah selalu berpihak pada yang lemah dan yang tertolak. Itu penghiburan karena kita semua dicintai, saudara. Dan saya begitu bangga dengan Allah kita yang maha baik. Dia tahu orang-orang yang rentan merasa tertolak. Dan bagi dia semua berharga karena semua ciptaannya. Dalam perjanjian lama, saudara, banyak kisah Tuhan menyatakan diri melalui rahim perempuan. Melalui Sarah, melalui Hana. Saudara, kalau kita bahas lagi, Kejadian 29 ayat 32, saudara. Tentang Ruben, bagaimana sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi, dari sini kita tahu Lea ini begitu sengsara, tidak dicintai, saudara. Saya tahu rasanya perempuan, karena saya perempuan, saudara. Makanya saya anjurkan perempuan, jangan Anda yang mencintai, lebih baik Anda yang lebih dicintai, saudara. Apalagi kalau hanya itu suatu kesalahan. Mungkin Leha tidak mau masuk dalam lingkaran ini, tapi pada saat itu perempuan kelas 2. Dan Allah memperhatikan kesengsaraan Leah yang dimana dia diabaikan oleh suaminya karena memang suaminya dari awal hanya cinta pada Rahel. Memang cinta nggak bisa dipaksa, saudara. Tapi bila kita mengolah dari bahasa aslinya Reuven, lihat seorang anak laki-laki. Anak laki-laki memberi status dan pengakuan di masyarakat, saudara. Pada saat itu bukan berarti anak perempuan tidak ya. Ada banyak transformasi yang dihadirkan terutama oleh Yesus Kristus, saudara. Jadi Lea karena sudah berstatus suaminya, istrinya Yakub, dia selalu mengejar cintanya Yakub lewat memberi anak walaupun mungkin
Dia ditiduri hanya dengan kewajiban, bukan cinta. Beda cara Yakub meniduri Lea dengan Rahel ya saudara ya. Ini kok bahasnya dalam banget ya saudara ya. Jangan bahas yang lain-lain gitu ya saudara ya. Ya karena kita mungkin karena kita sudah tahu suami kita. Ya suami kita kalau selingkuh aja kita tahu. Kita bisa ngerasain. Ketika dia berbeda saudara. Nah, kalau Anda nggak tahu, ah berarti Anda perlu dipertanyakan doa-doanya buat suami gitu ya saudara ya. Jadi Lea masih berusaha mengejar cinta Yakub lewat anak, saudara. Ada luka batin yang membuatnya mencari validasi di tempat yang salah. Saudara, bila kita baca lagi Kejadian 29 ayat 33, Simeon. Lalu Lea berkata lagi, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Jadi di sini ada banyak luka yang selalu ditahan oleh si Lea ini. Sampai anaknya lahir pun dia selalu mengungkapkan semuanya keluhannya itu. Aku tidak dicintai, tapi Tuhan kasih aku anak. Ditiduri sekali langsung jadi. Ditiduri sekali langsung jadi. Kalau sama Rahel mungkin berkali-kali tiap hari gitu ya, saudara. Saya nggak tahu lah ya, karena Yakub mungkin top chair gitu ya, saudara ya. Apapun itu, ya yang baik-baik saja pikirkan ya. Jangan yang pikirkan yang aneh-aneh. Oke? Oke. Bahwa aku tidak dicintai. Ini eh, perkataan seorang wanita yang berusaha mencari dan mengejar cinta suaminya yang dia tahu hanya mencintai adiknya dan selalu bersaing dengan adiknya. Dan ketika ditiduri mungkin hanya sebagai kewajiban. Mungkin yang dipikirkan oleh Yakub hanyalah Rahel. Saudara itu tidak enak. Sebagai perempuan itu tidak enak. Makanya yang namanya poligami itu tidak benar, saudara. Itu tidak bisa, saudara. Jadi dikatakan dia memberi nama Simeon. Mendengar Tuhan. Mungkin setiap kali dia sedikit terluka, mungkin melihat adiknya dengan suaminya yang mungkin bermanja-manja gitu ya, karena Rahel kan sangat dicintai oleh si Yakub. Allah mendengar penderitaan Lea, keluh kesah Lea. Meski Yakub tidak pernah mendengar hatinya seorang Lea karena Lea tidak pernah melirik Lea. Mungkin dia tidak pernah melihat Lea, dia hanya melihat objek, saudara. Saudara, siapapun kita. Allah mendengar doa orang tertindas. Ini konsisten dengan gambaran Allah dalam perjanjian lama. Mazmur 34 ayat 18. Bila kita lagi menelusuri Kejadian 29 ayat 34, yaitu Lewi. Sekarang suamiku akan merasa erat bersamaku. Jadi dia memberi nama Lewi. Melekat, menyertai. Lea berharap anak ketiga akan membuat Yakub terikat lebih kuat kepadanya. Jadi di sini poligami sering melahirkan rivalitas, di mana ada persaingan antara Lea dan Rahel. Anak-anak justru dijadikan untuk mengikat suami, mencari kasih suami. Saudara, ini ironi. Bahkan dari keturunan Lewi lahirlah para imam yang benar-benar melekat pada Allah, bukan pada cinta manusia. Kalau kita membaca Kejadian 29 ayat 35, Yehuda. Ketika Yehuda lahir, barulah Lea bersyukur. Dia bilang, sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi Yehuda ini arti namanya pujian. Di sini fokusnya Lea sudah bergeser dari mengejar cinta manusia, mengejar cinta Yakub suaminya. Dia mengejar cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya selalu mengingat dia, dekat dengan dia. Saudara, sebesar apapun luka Anda, saya mau katakan Tuhan selalu ada dekat dengan orang-orang yang terabaikan. Anda cukup menangis dan membawa semua luka itu kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak perlu Anda kejar kasihnya. Kejar kasih Tuhan. Dan dia selalu dekat dengan orang-orang yang remuk. Di sini setelah Yehuda lahir baru ada peralihan rohani dari luka menjadi penyembahan. Dari Yehuda lah lahir Mesias. Salah satunya karena disinilah Lea mengucap syukur dalam semua keterbatasannya, dalam semua keluhannya. Akhirnya Lea membuat pilihan untuk memuji di tengah luka. Dan di situ Tuhan senang. Dia senang mendengar ketika kita terluka dan kita memilih memuji dia Tuhan. Hatiku luka, tapi aku memilih memuji Engkau. Itu adalah dupa yang sangat harum di hadapan Tuhan. Di sini mengalir, walau itu di tengah luka.
Walau dia tidak dicintai Yakub, walau dia sudah dapat anak tiga, dia tetap mengeluh. Tetapi ketika lahir Yehuda, baru dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dia berkata, kali ini aku akan memuji Tuhan. Baru dia sadar, oh Tuhan, kau tidak pernah meninggalkan aku. Aku selalu mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Tapi kau selalu memberi aku hadiah. Dan Lea akhirnya dia memilih untuk memuji Allah di tengah lukanya. Dan di situ mengalir. Rencana keselamatan inilah salah satu kenapa Tuhan memilih Yehuda. Sebenarnya Lea ini gambaran kita, saudara. Mungkin kita orang-orang yang terabaikan. Tetapi ada titik di mana Tuhan menganggap itu sebagai dupa yang paling harum dari penyembahan kita. Bila di tengah luka kita, kita memilih, aku memilih fokus padamu Tuhan. Karena aku tahu kau dekat sama orang-orang yang remuk hati. Saudara, saya tidak tahu kenapa saya mau menangis, saudara. Karena mungkin saya tahu perasaan perempuan, atau mungkin Anda juga ada di seperti ini. Namun ini mengingatkan saya, Tuhan, mungkin aku terlalu banyak mengeluh. Aku selalu fokus dengan keinginanku, fokus dengan ambisiku. Tapi saat ini Tuhan, aku memilih untuk fokus padamu. Karena kau selalu dekat, bukan karena aku layak, bukan karena aku pantas. Tapi kau selalu berpihak sama orang-orang yang terabaikan. Kau selalu berdiri untuk orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, mungkin Anda pantas diperlakukan tidak adil. Mungkin karena Anda bukan siapa-siapa. Tapi kabar gembiranya yang ingin saya bagikan, saudara, Tuhan selalu berpihak sama orang-orang yang tidak diperlakukan adil. Bukan karena dia lebih baik, bukan karena dia rajin puasa, bukan. Tapi Allah kita mengasihi setiap kita. Terutama saat kita remuk hati. Saudara, ini menghibur saya. Jadi kita balik lagi ke latar belakang, saudara ya. Oh, saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi mau menangis, saudara ya. Jadi itulah kenapa juga salah satu alasan Tuhan memilih Yehuda. Selain juga kisah Yehuda dengan Tamar. Yehuda sangat-sangat mencerminkan kita. Dia tidak pilih Yusuf. Mungkin ada juga kesalahan di antara itu, saudara, yang mungkin akan saya bahas nanti. Tapi lebih kepada Yehuda menggambarkan kita. Yehuda pernah salah, tapi dia besar hati untuk mengakui kesalahannya. Sehingga Mesias lahir dari Yehuda. Karena ini gambaran kita. Kita nggak ada di antara kita yang nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi Yehuda bertransformasi ketika dia mengakui. Dia berkata kepada Tamar dan kepada orang-orang yang mau membakar Tamar menantunya. Dia lebih benar daripada aku. Ini butuh hati yang besar. Dia ini butuh hati yang sangat besar. Karena ini hanya menantu yang gak dianggap. Yang ditiduri oleh Yehuda, dan banyak orang di situ, banyak orang yang akan membuat dia dasar kamu memalukan, bangsawan apa, masa menantu sendiri kamu tiduri. Tapi Tuhan senang dengan hancur hatinya Yehuda. Tuhan senang dengan kebesaran hati Yehuda, bukan membela diri tapi cepat mengaku. Saudara, siapakah di antara kita tidak pernah berbuat dosa? Semua kita pernah. Tapi ada banyak orang yang menutupi dosa dengan dosa, dengan dosa, dengan kebohongan. Karena pride, pride, gengsi, gengsi, gengsi. Dan itu yang Tuhan benci, kemunafikan. Namun awalnya Yehuda munafik. Dia suruh Tamar dibakar. Padahal dia sendiri kepelacur. Siapapun Anda yang kepelacur, Anda sama dosanya dengan pelacur. Jangan pikir saya kan sudah punya istri. Itu hanya icip-icip. Kalau dia memang sudah jadi kerjaannya. Dan banyak yang sudah jajan sama dia. Oh tidak. Anda mau jajan sekali. Sama dosa Anda sama dia. Tapi disinilah kebesaran hati Yehuda, saudara. Ketika dia mengaku, tidak ada banyak orang bisa mengaku dosanya. Apalagi kalau dipertontonkan di depan publik. Lihat para pejabat menutup nama baiknya. Supaya dia terus dianggap baik walaupun dia beneran selingkuh, saudara. Para pejabat semua rata-rata selingkuh. Tahu nggak, mau lihat pria itu bagaimana ketika dia punya kekuasaan. Kalau dia baik, aslinya ketahuan di situ, saudara.
Di sini semua anak-anak Tuhan yang sudah cinta Tuhan, sudah dibentuk oleh Tuhan ya. Kalau susah-susah dia setia sama istri ya. Tapi kalau sudah banyak uangnya, aduh banyak cewek-ceweknya, cem-cem-cem-cemnya. Udah kalau ketahuan banyak banget ngomongnya, inilah bukanlah yang saya bantu lah. Padahal kalau dia ngaku aja kan udah selesai. Padahal sesama teman dia juga udah tahu sama tahu, ya kan saudara. Bella, jangan kita bahas itu lagi ya saudara. Saya minum dulu. Baik, jadi saya bisa simpulkan latar belakang kita tadi, saudara, bahwa perempuan pada saat itu, pada zaman Lea dan Rahel, diukur hanya lewat fisik, lewat kesuburan, dan Lea tampak kalah dari Rahel. Posisi istri tidak dicintai, ada stigma, ada rasa minder, ini luka batin yang sangat dalam, saudara. Dan Allah berpihak pada yang diabaikan dan tertolak, bahkan menjadikannya saluran berkat terbesar. Perjalanan Leah mencari cinta manusia ternyata tidak akan pernah membuat puas. Selama kau mencari cinta manusia, kau tidak akan pernah puas, kau tidak akan pernah mendapatkannya. Karena cinta itu, karena yang kosong itu hanya bisa diisi oleh cintanya Tuhan. Tetapi ketika kau memilih dalam semua ketidakadilan kau rasakan, tapi kau fokus pada Tuhan, maka penuhlah hatimu dengan sukacita seperti yang dialami Rea. Saudara, bila kita melihat dari aspek redemptif, dari garis Leah, dari Yehuda lah Yesus Kristus lahir. Inilah bukti Allah menebus luka menjadi warisan ini juga. Makanya Yehuda yang terpilih anaknya Leah karena Tuhan mengingat bagaimana Leah diperlakukan dan Leah tetap setia pada Yakub. Anda yang diperlakukan tidak setara, tidak adil. Tuhan ingat kesetiaan Anda. Ada selalu kehormatan bagi orang-orang yang demikian. Saya menghibur Anda semua dimanapun Anda berada. Jadi di sini ada rema yang saya dapat bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, saudara, dan Dia melekat. Karena itulah Dia layak dipuji di tengah ketidaksetaraan yang kita rasakan, di tengah ketidakadilan kita. Puji Tuhan, karena Dia akan selalu berpihak sama orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, saya mengambil tema Tuhan mengenal, bahwa dikenal, tadi saya kasih judul saudara, dikenal dalam ketidaksetaraan. Di tengah ketidaksetaraan, saya tahu rasanya, saudara, saya tahu rasanya. Bagaimana kamu diperlakukan tidak setara dan tidak adil, saya tahu rasanya, saudara. Jadi ketika saya melihat judul ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu kau ada di pihakku. Dan aku meminta pertolongan kepadamu. Kau yang akan melepaskan dari ketidaksetaraan ini. Aku tidak perlu berjuang untuk mencari cinta manusia, pengakuan manusia. Tapi aku tahu kemana aku harus berlari meminta pertolongan ketika diperlakukan tidak adil. Saudara, saya mengambil tema ini bahwa Tuhan mengenal, Tuhan mengindahkan, Tuhan memberkati perempuan bahkan saat dunia memperlakukan mereka tidak adil. Saudara, bila kita membaca dari Kejadian 29 ayat 16 sampai 17, Laban punya dua anak perempuan. Tadi kita sudah bahas Lea dan Rahel, saudara. Yang tua namanya Lea, yang muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya. Rahel elok sikapnya, semuanya ada sama dia, cantik di situ, pintar di situ, semualah pasti laki-laki selalu memihak pada Rahel. Makanya Lea selalu dibawa bayang-bayang adiknya. Dia nggak seberapa, semuanya pas-pasan, saudara. Saya tahu rasanya seperti ini, saudara. Saya punya teman seperti ini yang selalu minder dan selalu saya kuatkan, saudara. Jadi dunia sering menilai berdasarkan penampilan, saudara. Lea tidak memenuhi standar. Mungkin Anda ataupun saya pernah ada di titik tidak memenuhi standar, baik standar kecantikan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah salah dalam menciptakan kita. Dia selalu punya keunikan yang sebenarnya belum kita gali, saudara. Allah itu begitu baik, saudara. Saya selalu percaya, apa baiknya? Kenapa ada yang cacat? Saudara jangan salahkan Tuhan terus. Mungkin pada saat mengandung ibunya yang udah tahu, udah ditanya, udah ditegur Roh Kudus jangan merokok, merokok terus. Atau ibunya nggak menjaga, atau ada yang meracuni, jangan disalahkan terus. Semua yang baik dari Allah. Dan kalaupun Allah izinkan, ada yang tidak baik, bahkan kecacatan, saya mau katakan, ada gift yang Tuhan beri pada orang-orang yang cacat. Kalau Anda bersyukur, Allah kita sangat baik. Apapun yang Dia izinkan, semuanya baik.
Itu yang perlu Anda pahami tentang Bapa kita di surga, saudara. Jadi sekalipun kita tidak memenuhi standar apapun, ada rema yang saya dapat. Nilai kita tidak ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh rencana Allah atas hidup kita. Dari Kejadian 29 ayat 25, dikatakan pada waktu pagi nampaklah dia. Ya saudara ya, tadi saya sudah menceritakan ya tentang kisah si Lea ini. Jadi saya mau membagikan saudara, setelah fokus Lea beralih dari cinta manusia, barulah di sini dia belajar untuk tidak lagi mengejar cinta suaminya Yakub. Dan dia lebih memilih bersyukur. Dia berdamai dengan segala situasi. Saudara-saudara nggak perlu minta pengakuan, nggak perlu minta cintanya suami. Mungkin Anda hanya perlu berdamai. Bukankah cintanya Tuhan selalu lebih cukup dari cinta manusia? Mungkin Anda ada di posisi Lea yang ada di tengah-tengah yang Anda sendiri tidak bisa buat pilihan. Tapi saya percaya ketika Anda membawa itu kepada Tuhan, tangan Tuhan selalu lebih besar dari apapun. Dan ketika kita memilih bersyukur, maka dari hidup kita akan mengalir warisan rohani yang kekal. Kisah Lea ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah bekerja melalui orang yang dunia ini abaikan. Ia mengubah kesengsaraan menjadi kesempatan, air menjadi pujian, dan penolakan menjadi garis keturunan Mesias. Dikatakan saudara, engkau mungkin tidak dihargai dunia. Tetapi ini yang remah yang saya dapat. Tetapi engkau selalu dihargai surga. Saya ulang, Anda yang merasa tidak pernah diperlakukan setara, tidak pernah diperlakukan adil, saya mau katakan ini. Tuhan sedang membisikkan di telinga saya, siapapun Anda yang mendengar ini yang tidak dihargai, tidak diperlakukan adil oleh dunia ini, percayalah, engkau selalu dihargai surga. Ada surga yang tidak pernah menutup matanya bagi orang-orang yang berhancur hati, saudara. Seperti Lea. Tuhan melihat air mata Lea yang tidak terlihat. Kejadian 39 ayat 29 ayat 31, Lea tidak dicintai Yakub. Tuhan melihat dan dia membuka kandungan Lea. Dia sangat mengasihi Lea. Kau putriku. Aku tahu kau tidak dicintai suamimu Yakub. Tuhan, aku tidak dicintai suamiku Yakub. Mataku tidak berseru seperti adikku Rahel. Aku tidak secantik, tidak seelok adikku. Aku hanya suatu kesalahan yang dibuat oleh bapakku. Dan Yakub meniduriku. Dia seperti tidak pernah menatapku, Tuhan. Mungkin dunia tidak pernah menatapmu, tapi surga menatapmu. Bapa di surga mengasihimu, dan Tuhan membuka kandungan Lea. Percayalah, dalam ketidakadilanmu, ada pintu-pintu berkat yang Tuhan buka untuk menghiburmu. Anakku, aku mengasihimu. Engkau putriku. Dunia boleh tidak mengasihimu. Aku selalu mengasihimu. Saudara, saya bisa merasakan di sini ada yang mendengar. Mungkin ada orang-orang yang diperlakukan tidak tidak adil dan setara. Saya mau katakan, surga sedang mengatakan, anakku, aku membuka pintu-pintu berkat bagimu yang mungkin lupa kau buka. Karena kau hanya fokus pada kesengsaraanmu dan mengasihani diri. Bukalah hadiahku, terhiburlah oleh hadiahku, dan mulailah bersyukur supaya puaslah kekosongan di hatimu. Saudara, ini untuk kita semua. Seperti bunga yang tumbuh di tempat teduh, tidak disorot. Bukankah bunga itu tetap mekar karena disiram oleh Tuhan? Tidak ada yang melihat bunga ini. Bunga di pinggir jalan. Tapi bukankah Tuhan melihat dan memberi pertumbuhan? Saudara, kadang Tuhan tidak mengubah situasi, tetapi dia mengubah makna di dalam situasi. Wow, dia tidak mengubah situasi, dia tidak langsung buat Yakub mencintai Lea, tapi dia mengubah maknanya, saudara. Kita yang kehilangan makna karena terlalu melihat kesedihan kita. Tapi kita lupa melihat berkat-berkat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu adil. Dia selalu memberi hadiah-hadiah kecil untuk menghibur kita. Saudara, buka hadiah itu. Dan mulai bersyukur.
Jangan hanya berfokus pada cinta yang kau kejar selama ini. Mungkin situasinya tidak berubah, tetapi ada makna yang sedang diubah Tuhan lewat hadiah yang lain. Yang kedua, Tuhan mengubah luka jadi pujian. Dari Kejadian 29 ayat 35, Lea menamai anaknya Yehuda. Sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Lea menamai anaknya Yehuda. Saudara, dia perempuan terluka dalam rumah tangga, tetapi dia menemukan kekuatan dalam pelayanan dan pujian. Saudara, stop mengasihani dirimu dan mulailah naikkan pujian kepada Tuhan. Percayalah dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu punya hadiah untuk menghiburmu. Bukalah hadiah itu dan mulai bersyukur. Mulai bersyukur, stop mengeluh. Saudara, yang ketiga, Tuhan membangun warisan dari hati yang remuk, saudara. Tahukah saudara, dari Lea lahir Yehuda, dan dari Yehuda lahir Mesias. Semuanya bukan karena layak, tapi ada kasih karunia. Karena Yehuda berhati besar, karena Lea juga punya pujian ketika Yehuda lahir, saudara. Jadi Allah memilih garis keturunan justru dari perempuan yang ditolak, bukan perempuan yang sangat dicintai. Bukan berarti Tuhan tidak adil sama perempuan yang dicintai. Dia juga adil. Karena dua-dua diberkati, baik Rahel dan Leah. Karena Tuhan tahu persaingan ini. Itulah karenanya Tuhan tidak ingin ada poligami. Karena itu tidak pernah jadi jawaban, saudara. Selalu saing, bersaing, dan sakit menyakiti. Itu merendahkan perempuan. Dan Tuhan sangat peduli perempuan, saudara. Dia sangat peduli kalau Anda merasa perempuan diperlakukan tidak adil. Percayalah, ada kepedulian Tuhan buat kita kaum perempuan yang diperlakukan tidak adil. Dia punya hadiah-hadiah yang kadang kita lupa, saudara. Seperti Leha, dan ketika dia mulai bersyukur, Tuhan justru ingat di titik di mana dia bersyukur. Mulai ucapkan syukur, ada berkat, ada warisan lebih lagi yang Tuhan mau beri pada setiap hati yang remuk tapi setia. Hati yang remuk tapi setia sangat dihargai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memakai luka hidup kita untuk menulis warisan kekal bagi generasi berikutnya. Jadi Tuhan itu mengangkat yang tersisih. Karena itu doakan setiap orang yang mungkin saat ini atau Anda sendiri adalah orang-orang yang terabaikan. Baik dalam keluarga Anda, dalam pelayanan Anda. Mungkin Roh Kudus akan mengingatkan, berdoa buat orang itu dan juga buat diri Anda yang mungkin tersentuh karena Anda merasa, yes, aku di posisi itu. Bukan suatu kebetulan Anda mendengar ini. Mulai mengucap syukur dan tidak perlu mencari cinta manusia. Mulai ucapkan syukur, di situ ada warisan yang terindah. Kita tidak perlu saling membandingkan diri, saudara. Makin sakit, saudara. Ketika Rahel iri dan Lea ingin menang, mereka selalu bersaing. Apalagi dunia perempuan itu selalu dipenuhi dengan perbandingan, kompetisi, dan tekanan. Harus lebih, biar aku menang. Lebih cantik, lebih cantik. Beauty pageant rohani. Kita terus menilai diri dan orang lain, saudara. Di sini kita harus stop membandingkan diri. Capek, saudara, capek. Dan yang kedua, ingat, Allah bekerja bahkan dalam kekacauan relasi. Apapun relasi yang sedang kacau dalam keluarga Anda, dalam networking pekerjaan Anda. Seperti 4 perempuan, istri Yakub dan juga gundiknya. Lea, Rahel, Bilha, Jilpah. Maka lahirlah 12 suku Israel. Saudara, Tuhan tidak menunggu keadaan sempurna. Bahkan ketidaksempurnaan kita Tuhan turut bekerja. Dia bekerja dalam kekacauan relasi. Dia memakai bahkan struktur yang rusak untuk menghasilkan warisan kekal. God writes straight with crooked lines, saudara. Dan yang ketiga, rahmat Tuhan menang atas ambisi manusia. Tahu, Mesias lahir dari Yehuda, bukan Yusuf. Karena Tuhan memberkati, bukan karena kemenangan kompetisi. Saya ulang, Tuhan memberkati, bukan karena kemenangan kita atas kompetisi, tapi karena kasih karunia-Nya. Karya terbesar dalam hidupku. Saudara, semua karena karunia-Nya. Saudara,
Semua karena karunia-Nya. Jadi di sini kita diajari eh Tuhan punya hal-hal yang luar biasa, saudara. Pujian yang lahir dari luka, ini adalah pujian yang paling murni di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan, Tuhan melihat air mata yang tidak terlihat. Ingat, Tuhan mengubah luka jadi pujian. Pujian yang lahir dari luka adalah pujian yang paling murni di hadapan Tuhan. Seperti seorang perempuan yang mungkin dia pernah mengalami kekerasan, saudara. Namun ketika dia menemukan kekuatan saat dia melayani, dari lukanya lahir lagu-lagu yang menyembuhkan orang. Tahukah Anda lagu It is well with my soul? Itu lahir dari seorang pria yang remuk hatinya ketika keempat anaknya, putrinya meninggal di lautan, saudara. Kemudian perusahaannya bangkrut dan dia membuat lagu ini. Dan lagu ini menyentuh setiap hati yang teremuk, yang luka. Karena pada saat lukanya dia memilih memuji Tuhan walau dia tidak mengerti. Dia punya 1000 alasan menyalahkan Tuhan. Dia orang Kristen yang baik. Dia saat itu melayani dan keempat putrinya meninggal dalam kecelakaan kapal, saudara. Dan dia membuat lagu yang selalu dikenang sampai sekarang. It is well with my soul. Nah, itu lagunya. Saya mungkin agak lupa gitu, saudara. Nanti kita cari lagunya yang pasti ya. Jadi, pujian yang lahir dari luka, ini pujian yang paling murni. Tuhan begitu di diagungkan saat terluka kita memilih memuji Dia. Itu dupa yang paling harum bagi Tuhan. Tuhan akan membangun warisan dari hati yang remuk, percayalah. Anda akan melahirkan Yehuda, Yehuda yang akan melahirkan Mesias bukan karena Anda layak, tapi karena kasih karunia-Nya. Mesias datang bukan dari Rahel yang ideal, tapi dari Leah yang diremehkan. Tuhan menulis sejarah besar. Justru lewat orang-orang yang diremehkan, yang dianggap kecil, tapi setia dan memilih. Memilih bahwa Tuhan akan menjadi bagian yang paling besar dalam hidupku. Nelson Mandela, 27 tahun di penjara. Dunia ingin menghapusnya, tapi Tuhan menjadikannya simbol rekonsiliasi. Luka penjara menjadi warisan kebebasan bangsa. Jangan pernah meremehkan luka, karena bisa jadi Tuhan sedang menulis sejarahnya melalui air matamu, saudara. Tuhan mengangkat yang tersisih. Saudara, God right strike with crook light, garis keturunan. Seperti yang dialami oleh Leah. Itu karena kasih karunia, bukan kompetisi yang menentukan, bukan kemenangan kompetisi yang menentukan, tapi kasih karunia Allah. Saudara, tadi saya sudah membagikan Tuhan melihat, Dia mengubah dan membangun. Tuhan, saya simpulkan saudara sebelum kita menutup. Jadi Tuhan melihat air mata yang tak terucap. Tuhan tidak butuh mikrofon untuk mendengar tangisan kita. Dia cukup dekat untuk melihat air mata kita. Saat engkau merasa tak dihargai oleh pasanganmu, anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, gerejamu, keluarga yang lain, semuanya ingat, Tuhan melihat itu. Dan dia tidak membiarkan luka itu sia-sia. Jangan mengasihani diri. Di dunia yang sibuk menilai, Tuhan tetap setia memperhatikan yang terluka. Yang kedua, saudara, Tuhan mengubah luka menjadi pujian, saudara. Ketika 4 kali Lea melahirkan, yang ketiga kali dia selalu mengharapkan cinta Yakub, namun yang keempat dia berfokus pada Tuhan dan memuji Tuhan. Disitulah letak keindahannya. Walaupun keadaannya tetap sama, tetapi ketika dia mengubah caranya, maka semua berubah. Pujian yang paling murni itu lahir bukan dari kemenangan, tapi dari pemulihan. Pujian yang paling murni lahir bukan dari kemenangan, tapi dari pemulihan. Jika selama ini engkau melayani agar dihargai, kau mengasihi agar dicintai kembali, saatnya berbalik. Lakukan segalanya untuk Tuhan. Biarkan luka melahirkan pujian, bukan dendam. Melahirkan pujian, bukan dendam. Hati yang paling kuat, bukan yang tidak pernah patah, saudara, tapi yang tetap kuat dan tetap memilih memuji Tuhan saat patah. Tuhan, yang ketiga, Tuhan membangun warisan dari hati yang retak. Seperti rahim Lea lahir Yehuda, dan Yehuda inilah
nenek moyang Yesus Kristus. Kalaupun dari Rahel Allah bertindak adil, lahir Yusuf yang juga menjaga garis keturunan Mesias dan menyelamatkan bangsa. Saudara, Tuhan tidak menunggu semuanya sempurna, baru Dia melahirkan karyanya. Dia memakai relasi yang retak, hati yang hancur, proses yang kacau untuk melahirkan warisan rohani. Seperti mosaik, karya seni yang indah justru tersusun dari potongan yang pecah. God writes straight with crude lines. Mungkin hidupmu seperti kisah Rahel dan Leah. Penuh luka, kompetisi, pertengkaran, dan air mata. Satu hal, Tuhan bisa memakai semua itu untuk membangun generasi, warisan, dan panggilan mulia. Jangan menyerah. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan untuk bekerja. Dia hanya butuh hati yang terbuka, saudara. Jadi, Tuhan melihat air mata tak pernah luput dari pandangannya. Tuhan mengubah luka jadi pujian, tangis jadi syukur. Dan Tuhan membangun dari relasi retak lahir rencana kekal. Mari kita berdoa. Jadi Tuhan tidak perlu kita tidak perlu harus sempurna untuk dikenal Tuhan. Dalam luka kita, tangis kita, ada ruang hidup yang tidak seimbang sekalipun. Tuhan tetap melihat, menyentuh, dan mengangkat kita. Di dunia yang hanya bisa menilai, percayalah, Tuhan tetap memperhatikan yang terluka. Hati yang kuat, bukan yang tidak pernah patah, saudara, tapi yang tetap memuji saat patah. Tuhan tidak butuh sempurna, baru dia membuat semuanya sempurna. Dia hanya butuh hati yang berserah. Bukan karena popularitas kita, bukan karena status kita. Tuhan memilih kita. Bahkan dalam ketidaksetaraan, di tengah ketimpangan, ada kasih karunia Tuhan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan mengenalmu. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang telah melihat, mendengar, dan memilih kami di tengah ketidaksetaraan, ketimpangan yang kami rasakan. Seperti kau melihat Leah, kau melihat tangis kami masing-masing dalam diam. Kau mendengar jeritan batin kami dalam keinginan terdalam kami. Kau mendengar setiap jeritan yang tidak diucap dan melihat peluh pelayanan yang tidak diketahui banyak orang. Tapi kau Tuhan yang tahu. Terima kasih kami percaya Engkau akan memberi berkat-Mu dalam pengabaian dan meninggikan orang dalam tangisannya. Engkau memilih kami bukan karena kami layak, tetapi karena Kau selalu berpihak pada orang-orang yang remuk hati. Pulihkan kami mau fokus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembuhkan setiap orang yang terluka. Biar mendengar ini, mereka tahu bahwa Allah selalu ada di samping mereka dan bahwa ada banyak warisan berkat yang Tuhan beri bagi orang-orang bukan karena kami layak, tapi Kau selalu berpihak pada orang yang diperlakukan tidak adil. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Shalom teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang di TikTok. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi. Bye.